Ayat dalam surah Ali, Imran 65-68 mengungkap satu polemik penting antara kaum muslimin dan ahlul kitab, khususnya terkait klaim terhadap Nabi Ibrahim, alaihi salam. Allah membongkar kekeliruan cara berpikir mereka, sekaligus menetapkan standar kebenaran yang hakiki, yaitu tauhid dan ittiba kepada wahyu. Allah berfirman bahwa ahlul kitab berdebat tentang Ibrahim dengan masing-masing kelompok, Yahudi dan Nasrani, mengklaim bahwa beliau termasuk golongan mereka. Dalam penjelasan para mufasir seperti Ibn Katsir, Al-Tabari, dan Al-Qurtubi, perdebatan ini bukan sekadar diskusi ilmiah, tetapi dilandasi fanatisme kelompok dan upaya legitimasi agama mereka dengan menisbatkan sosok besar seperti Ibrahim kepada diri mereka. Allah langsung membantah klaim ini dengan hujjah yang sangat jelas dan logis. Taurat dan Injil baru diturunkan setelah Ibrahim. Maka bagaimana mungkin Ibrahim disebut sebagai Yahudi atau Nasrani? Argumentasi ini menunjukkan bahwa kebenaran tidak dibangun di atas klaim emosional atau identitas kelompok, tetapi harus sesuai dengan fakta sejarah dan wahyu. Dalam tafsir Al-Tabari dijelaskan bahwa ini adalah bentuk ilzam, membungkam lawan dengan hujjah yang tidak bisa mereka tolak, karena mereka sendiri mengakui kronologi turunnya kitab-kitab tersebut. Lebih lanjut, Allah menegur mereka karena berdebat dalam perkara yang tidak mereka ketahui. Dalam ayat ini terdapat celaan terhadap kebiasaan berbicara tanpa ilmu. Al-Qurtubi menjelaskan bahwa larangan ini mencakup seluruh bentuk perdebatan agama yang tidak didasari ilmu yang sahih. Orang yang berbicara tanpa ilmu bukan hanya berpotensi salah, tetapi juga dapat menyesatkan orang lain. Ini menjadi peringatan penting bahwa dalam urusan agama, sikap tawadu, dan merujuk kepada wahyu serta penjelasan ulama adalah keharusan. Kemudian Allah menegaskan hakikat Ibrahim. Beliau adalah seorang Hanif dan Muslim, bukan termasuk golongan musyrikin. Istilah Hanif dijelaskan oleh Ibn Katsir sebagai orang yang condong sepenuhnya kepada tauhid dan berpaling dari segala bentuk kesyirikan. Sementara makna Muslim adalah orang yang berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya dan menaatinya. Ini menunjukkan bahwa identitas sejati Ibrahim bukanlah label agama formal seperti Yahudi atau Nasrani, tetapi tauhid yang murni. Dalam tafsir Abdurrahman Al-Sadi dijelaskan bahwa ayat ini juga mengandung bantahan terhadap semua bentuk penyimpangan dalam agama, baik berupa ghulu, berlebihan, maupun tafrid, meremehkan. Ibrahim berada di atas jalan yang lurus, tidak condong kepada penyimpangan manapun. Oleh karena itu, siapapun yang ingin benar-benar mengikuti Ibrahim, maka ia harus mengikuti tauhid yang beliau bawa, bukan sekadar mengaku-ngaku sebagai pengikutnya. Allah kemudian menetapkan siapa yang paling berhak terhadap Ibrahim. Dalam ayat 68 disebutkan bahwa orang yang paling dekat dengan Ibrahim adalah mereka yang mengikutinya, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang beriman. Kedekatan ini bukan karena hubungan nasab atau klaim historis, tetapi karena kesamaan manhaj dan akidah. Ibn Katsir menegaskan bahwa ayat ini menunjukkan keutamaan umat Islam, karena mereka adalah penerus ajaran tauhid yang dibawa oleh Ibrahim secara murni. Ayat ini juga mengingatkan bahwa sejarah tidak boleh dipelintir untuk kepentingan ideologi. Klaim Yahudi dan Nasrani terhadap Ibrahim merupakan bentuk distorsi sejarah yang dibangun untuk memperkuat identitas kelompok. Islam datang untuk meluruskan hal tersebut dan mengembalikan manusia kepada fakta yang benar. Lebih jauh, ayat ini menanamkan prinsip bahwa kebenaran bersifat sabit atau tetap, dan tidak berubah mengikuti zaman atau kelompok. Tauhid yang dibawa Ibrahim adalah tauhid yang sama yang dibawa oleh Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, dan itulah agama yang diridhai Allah. Dalam konteks dakwah, ayat ini memberikan pelajaran penting tentang keharusan ilmu. Seseorang tidak boleh berbicara tentang agama tanpa dasar yang jelas. Perdebatan tanpa ilmu hanya akan melahirkan kebingungan dan perpecahan. Oleh karena itu, para ulama sangat menekankan pentingnya belajar sebelum berbicara. Selain itu, terdapat juga peringatan tentang bahaya fanatisme kelompok. Ahlul kitab terjebak dalam klaim identitas sehingga menolak kebenaran yang jelas. Ini menjadi pelajaran agar seorang muslim tidak terjebak dalam sikap serupa, tetapi selalu mengutamakan kebenaran di atas kepentingan kelompok. Ayat-ayat ini juga memperlihatkan kemuliaan Nabi Ibrahim sebagai figur sentral dalam sejarah tauhid. Beliau menjadi tolok ukur dalam menilai kebenaran klaim keagamaan. Siapa yang paling sesuai dengan ajaran beliau, maka dialah yang paling berhak atasnya. Dalam seluruh penjelasan para mufasir tersebut, tampak bahwa inti dari ayat ini adalah penegasan tauhid, pembatalan klaim batil, dan peringatan dari berbicara tanpa ilmu. Semua ini menunjukkan betapa pentingnya menjaga kemurnian ajaran agama dan berpegang teguh pada wahyu.